Halo semuanya, saudara-saudara, saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan memberikan penjelasan atau perenungan tentang, teofani atau pembaptisan Yesus yang diperingati oleh gereja setiap tanggal 6 Januari. Nah, kali ini kita akan lihat, ikon atau, teologi di dalam warna tentang pembaptisan Yesus ini. Nah, ikonnya adalah seperti ini. Ya, saya akan memberikan beberapa penjelasan dan makna teologis, di balik, ikon ini. Kita lihat dalam ikon Yesus, terlihat ya dipimpin oleh Yohanes Pembaptis di sini. Dia menempatkan tangan kanannya di kepala juru selamat dalam satu gerakan sakramental yang menjadi bagian yang tetap di dalam ritual pembaptisan sampai sekarang. Dengan tangan kirinya ia membuat gerakan yang menyatakan, "Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis menunjukkan inilah anak domba Allah yang menghapus akan dosa dunia. Karena itu Allah menggunakan atau memakai Yohanes Pembaptis sebagai pelopor untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ishak tentang ayahnya Abraham pada korban yang digugurkan. Dalam Kejadian 22 ayat 7 dikatakan, di mana anak domba? Nah, ini digenapi di dalam pembaptisan Yesus. Yohanes Pembaptis menunjuk inilah anak domba itu, yaitu Yesus Kristus yang ada di dalam sungai Yordan. Nah, ribuan tahun kemudian inilah Tuhan menjawab pertanyaan melalui sang pelopor atau sang pembuka jalan, perintis jalan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 29. Nah, saudara-saudara, eh, ini menarik sekali di dalam ikon ini, ya, bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis dirayakan setiap tahun pada tanggal 24 Juni dan ini dilakukan oleh para Bapak Gereja Yunani atau Greek Fathers, ya. Karena pada hari ini, siang hari perlahan mulai berkurang di belahan bumi utara. Ini mengingatkan kita akan perkataan Yohanes Pembaptis yang terkenal, "Aku harus makin kecil, dia," maksudnya Yesus, "makin besar." Harus makin besar, dalam Yohanes 3 ayat 20. Nah, setelah baptisan Yesus, pelayanan Yohanes Pembaptis digenapi. Yohanes mulai makin kecil atau berkurang ketika Yesus sudah mulai mengalami baptisan dan disitulah dia mulai mengalami pelayanan penyelamatannya. Nah, ini dalam Yohanes 3 ayat 30, setelah Yesus dibaptis, Yohanes makin kecil, Yesus semakin besar. Artinya Yesus mulai terus melakukan karya keselamatan yang pada puncaknya adalah Paskah, yaitu kebangkitan dia dari kematian, penyaliban dan kebangkitan dia. Dalam beberapa versi ikon ini sering ada pohon dengan kapak pada akarnya, ya. Jadi ada pohon di sini pohonnya, kemudian ada kapak di sini. Nah, itu menggambarkan kata-kata Yohanes, artinya bertobatlah, berbuahlah yang baik, karena Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu telah datang. Dan kapak itu terletak di akar pohon, yang berarti bahwa waktu penghakiman dan keputusan telah tiba. Dalam dalam Matius 3 ayat 7 dan 12. Jadi dalam ikon ini ada pohon dengan kapaknya, itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Injil Matius 3 ayat 7 sampai 12. Menggambarkan pertobatan, berbuah, dan penghakiman atau keputusan tentang penghakiman itu telah tiba. Kemudian beberapa ikon menggambarkan Yesus dengan kain pinggang. Namun yang
lain menunjukkan dia telanjang. Nah, kalau dalam ikon ini Yesus memakai kain pinggang, dalam beberapa ikon memang ditunjukkan dia telanjang. Nah, ini sesuai dengan teks-teks teofani. Ketelanjangannya yang mengejutkan ini berfungsi untuk mengekspresikan kenosis mutlak dari keilahiannya atau pengosongan diri secara mutlak, secara total dari keilahiannya. Artinya dia menelanjangi diri sendiri yang membungkus langit dengan awan. Nah, ini biasanya adalah teriak dari para imam pada peringatan Jumat Agung atau penyaliban Tuhan Yesus. Dan ini diungkapkan dalam satu kebenaran bahwa dengan menelanjangi tubuhnya, dia dengan demikian mengenakan ketelanjangan Adam dan semua manusia dengan pakaian kemuliaan dan kebobrokan. Di ikon baptisan ini menceritakan tentang Yesus yang sudah dinubuatkan akan mengalami satu penyalipan di mana dia benar-benar ditelanjangi oleh manusia supaya dia bisa memberikan pakaian yang baru kepada manusia, yaitu dalam proses penyalipan. Jadi pembaptisan ini sebenarnya juga menggambarkan proses penyalipan dia atau kenosis dia secara mutlak, yaitu ketaatan dia sampai mati di atas kayu salib. Ini adalah satu kenosis mutlak, artinya satu ketaatan total kepada Allah. Sehingga dia bisa mengenakan satu ketelanjangan Adam yang gagal karena ketidaktaatannya digantikan dengan ketaatan total atau menggenakan ketelanjangan Adam, menggantikan ketelanjangan Adam. Sehingga semua manusia bisa memakai pakaian kemuliaan atau pakaian ketaatan tadi. Nah, kita juga dibaptis dengan telanjang saat kita terbenam dalam kolam pembaptisan. Mengapa? Ini untuk menunjukkan bahwa kita datang kepada Tuhan telanjang, tidak membawa apa-apa selain diri kita sendiri. Karena keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi semata-mata anugerah Allah. Satu anugerah yang sempurna. Adam yang pertama menyebabkan gerbang Firdaus ditutup, tetapi pada saat pembaptisan Yesus, langit terbuka. Ini menunjukkan alam menyatakan dirinya dalam kepenuhannya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pada saat pembaptisan Yesus disebut sebagai teofani, itu artinya penampakan Allah. Theo itu artinya Allah, fani itu penampakan. Ini adalah penampakan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa dalam wujud suara di langit, kemudian Allah Roh Kudus dalam wujud burung merpati, dan Allah Anak dalam wujud diri Yesus Kristus yang ada di dalam sungai Yordan. Nah, itulah disebut sebagai teofani, artinya Allah menyatakan dirinya dalam kepenuhannya atau dalam eksistensinya, yaitu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setengah lingkaran terbuka di bagian atas ikon dengan cahaya atau sinar cahaya menyinari Yesus. Inilah menunjukkan kebenaran yang menggembirakan ini, yaitu teofani tadi. Jadi ada cahaya menggambarkan Allah Bapa sebagai terang, bahwa Allah adalah terang, kemudian Roh Kudus dalam wujud burung merpati, dan firman Allah atau anak Allah yang berinkarnasi ini, Yesus Kristus di dalam sungai Yordan yang dibaptis oleh Yohanes. Nah, ketika Yesus keluar dari air, langit terbuka dan Roh Kudus dalam bentuk seekor merpati turun ke atasnya, dan suara Bapa berbicara tentang dia, bersaksi bahwa inilah anaknya yang dikasihi atau terkasih, di mana dia berkenan. Demikianlah dengan Kristus dan di dalam Kristus seluruh kepenuhan Allah Tritunggal dinyatakan kepada dunia. Itulah teofani. Seluruh Tritunggal hadir pada awal pelayanan Kristus untuk menjamin pelayanan Yesus yang sekarang dimulai. Dia memang anak Allah yang diutus oleh Bapa dan Roh Kudus untuk menebus dunia. Tidak ada kejadian seperti ini bila kita lihat misalnya tokoh agama yang lain, misalnya guru-guru agama lain, ataupun misalnya seperti Muhammad. Kita harus menerima perkataan Muhammad sendiri bahwa malaikat Gabriel atau Jibril berbicara kepadanya secara rahasia dan membelinya Al-Quran 7 abad setelah Yesus. Tidak ada saksi mata, tidak ada teofani, tidak ada suara dari surga untuk menjamin keaslian ilahi dari pesan tersebut. Beda halnya dengan Yesus, ada kesaksian dari Roh Kudus dan Bapa tentang dia dan berkata, inilah anak
Anakku yang dikasihi, di mana Dia berkenan. Kemudian Rasul Yohanes dapat merujuk pada kesaksian tentang Allah Tritunggal terjadi pada saat pembaptisan Yesus ketika ia menulis, karena ada tiga yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Satu, jika kita menerima kesaksian manusia, kesaksian Allah lebih besar. Karena inilah kesaksian Allah yang disaksikannya tentang anaknya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 9. Kemudian kita perhatikan lagi, Bapak Gereja Gregory Palamas menyatakan bahwa ungkapan surga dibuka ini adalah berarti melalui ketidaktaatan Adam, surga atau Firdaus tertutup dan manusia kehilangan persekutuannya dengan Allah. Sekarang dengan ketaatan total penuh dari Kristus, Adam yang baru, surga terbuka lagi dan manusia dapat mencapai persekutuan dengan Allah. Saksi dari Bapa kepada Kristus menunjukkan bahwa Dia yang dibaptis bukan hanya manusia biasa, tetapi adalah anak Allah, anaknya yang terkasih, yang sehakikat dengan Sang Bapa. Nah, seseorang yang dibaptis ditunjukkan sebagai firman Allah. Siapakah cahaya kemuliaannya dan gambar yang jelas dari pribadinya? Dalam Ibrani 1 ayat 3. Kemudian ada merpati muncul di ikon tepat di atas kepala Yesus. Nah, John Chrysostom mengatakan, tapi mengapa muncul dalam bentuk seekor burung merpati? Lembut adalah makhluk itu dan murni. Sama seperti roh adalah roh yang lemah lembut. Galatia 5 ayat 22. Yang muncul dengan cara seperti itu. Selain itu, gambar ini, merpati tadi, mengingatkan kita pada sebuah kisah kuno. Satu ketika puing-puing universal telah menguasai dunia dan umat manusia dalam bahaya binasa, makhluk ini muncul untuk menunjukkan pembebasan dari badai, membawa ranting zaitun. Dalam Kejadian 8 ayat 11, ya, waktu itu banjir menghabisi dunia, namun ada muncul seekor merpati yang membawa ranting zaitun. Nah, burung merpati inilah yang memberitakan kabar baik kepada Nuh, ya, tentang perdamaian dan kebaikan bagi seluruh dunia. Ini adalah jenis satu ungkapan yang akan datang. Burung merpati juga muncul, tetapi tidak membawa ranting zaitun. Ini menunjukkan kepada kita pembebasan kita dari semua kejahatan dan memberikan pengharapan pada rahmat atau anugerah yang akan datang. Jadi gambaran merpati di sini ini sebetulnya menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam Kejadian 8 ayat 11. Namun merpati tidak hanya memimpin satu orang atau Nuh keluar dari berbahtera. Sekarang memimpin seluruh dunia atau umat manusia menuju kepada surga. Alih-alih cabang perdamaian dari pohon jatung, burung merpati memberikan adopsi semua anak di dunia ini sebagai anak-anak Allah. Nah, begitu homili dari John Chrysostom tentang Injil Matius pasal 12 ayat yang ketiga ini. Jadi burung merpati ini sebetulnya memberikan satu pengharapan kepada dunia seperti Nuh yang keluar dari bahaya kebinasaan banjir, maka burung merpati yaitu Roh Kudus ini akan memimpin dunia menuju dari kebinasaan, penghakiman atau kekal dari merpati yang mewakili Roh Kudus sekarang turun tidak hanya kepada Kristus, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya dan dibaptis. Karena dialah yaitu Roh Kudus yang datang untuk menguduskan dan mendiami orang yang baru dibaptis melalui sakramen pembaptis dan juga krisma. Jadi setiap orang yang dibaptis tidak hanya lahir dari air tetapi juga dari roh. Merpati itulah yaitu Roh Kudus yang turun ke atas setiap orang Kristen atau orang percaya yang baru dibaptis dan mendiami dan menguduskan orang tersebut. Sehingga gambaran merpati ini menunjukkan dia akan siap mendiami atau menguduskan
seluruh orang percaya atau orang-orang yang percaya dan dibaptis. Kemudian Vladimirovsky menjelaskan lebih lanjut tentang arti burung merpati ini. Para bapak gereja menjelaskan penampakan Roh Kudus dalam bentuk merpati di dalam pembaptisan Yesus ini seperti analogi dengan air bah ya dalam masa zamannya Nuh. Persis pada saat itu dunia dimurnikan dari kesalahannya oleh air bah dan merpati membawa cabang zaitun ke Bahtera Nuh, mengumumkan air bah dan perdamaian kembali terjadi di bumi. Demikian juga sekarang Roh Kudus turun dalam bentuk seekor burung merpati, mengumumkan pengampunan dosa dan belas kasihan Allah kepada dunia. Ada cabang zaitun di sana, yaitu rahmat Allah ada pada kita. Begitu kata Vladimirovsky mengutip perkataan dari Yohanes Damaskus. Kemudian Sergius Bulgakov, salah satu teolog besar di Ortodoks, berkomentar lebih lanjut tentang pentingnya burung merpati ini. Baptisan Tuhan seolah-olah Pentakosta untuk Tuhan. Turunnya Roh Kudus kepada Allah manusia yaitu Yesus. Ini adalah satu mengantisipasi Pentakosta yang akan terjadi setelah kenaikan Kristus ke surga. Ini Roh Kudus akan diutus dan mendiami para rasul dan juga kepada gereja atau orang-orang percaya. Jadi ini seperti Pentakosta untuk Kristus dan ini seperti gambaran nanti yang akan datang Pentakosta yang melahirkan gereja. Ini kata Sergius Bulgakov. Jadi sangat tepat bahwa Yesus harus memulai pelayanan dengan pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus yang muncul sebagai seekor burung merpati pada saat baptisan menunjukkan pembebasan yang datang dari banjir dosa. Jadi kalau Yesus ada dalam banjir air ini, dalam Sungai Yordan ini menggambarkan seperti zaman Nabi Nuh, di mana burung merpati itu memberikan kabar perdamaian, kabar gembira kepada dunia. Namun demikian juga ini digenapi di dalam saat pembaptisan Yesus, di mana air yang satu sisi bisa memberi kehidupan, tapi satu sisi lain bisa mendatangkan maut kepada manusia. Sekarang ada burung merpati di atasnya itu memberikan bahwa air ini adalah kabar baik. Ya, setiap orang yang dibaptis di dalam air bukan menerima kebinasaan, tetapi menerima keselamatan. Sehingga air yang dikuduskan oleh Roh Kudus itu akan memberikan perdamaian antara Allah dan antara manusia dan Allah. Sehingga ini seperti gambaran pembaptisan Yesus ini memberikan gambaran baptisan kita. Bahwa kita dibaptis di dalam air, kita diperdamaikan dengan Allah melalui Roh Kudus. Sebagai gambaran dari Nabi Nuh pada zaman itu. Jadi ini kita lihat walaupun di dalam Bahtera Nuh ada cabang zaitun dan sekarang digantikan zaitun itu digantikan dengan belas kasihan. Ya, zaitun itu adalah minyak eleon dan menjadi eleison, artinya belas kasihan Allah. Jadi menarik, zaitun yang artinya eleon itu menjadi eleison, artinya belas kasihan. Jadi pada zaman Nuh memakai zaitun, nah itu diinterpretasikan menjadi belas kasihan Allah. Burung merpati pada saat Nuh yang membawa cabang zaitun itu artinya Roh Kudus yang memberikan anugerah atau belas kasihan Allah, yaitu Kristus sendiri kepada kita. Sehingga zaitun itu ibarat seperti belas kasihan Allah kepada manusia. Kemudian kehadiran Yesus di perairan Sungai Yordan yang menyucikan air, yang pada zaman kuno dianggap sebagai kekuatan yang kacau balau. Ya, sekarang air tidak hanya berhenti mengancam tetapi memberikan kekudusan dan digunakan untuk pengudusan dunia di dalam baptisan. Itulah sebabnya kita sekarang dibaptis dalam air. Pada zaman Nuh itu adalah satu penghukuman, tetapi pada zaman ini air itu menjadi satu kelahiran kembali. Sehingga kita bisa mengambil bagian di dalam baptisan, artinya mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus yang dibaptis di dalam air. Kolose 2 ayat 12. Kita sering melihat sosok mirip manusia di air. Beberapa orang menafsirkan ini sebagai simbol Sungai Yordan
yang pernah berhenti mengalir ketika tabernakel perjanjian lama dibawa melintasi. Yosua 3 ayat 14-17. Seringkali sosok kedua di dalam air melambangkan Laut Merah yang membelah untuk memungkinkan umat Allah melarikan diri dari Mesir. Keluaran 14 ayat 22. Sosok-sosok di air sering digambarkan dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka sebelum teofani ini. Nah, jadi memang ada sosok-sosok seperti ini untuk memberikan satu kekaguman bahwa ada ada mujizat yang akan terjadi di Sungai Yordan dan Laut Merah dengan baptisan Kristus. Kedua sosok tersebut ya di sini ada 1 dan 2 ini. Kedua sosok tersebut dibawa ke dalam ikon sesuai dengan ayat yang ketiga dari Mazmur 114, yaitu laut melihat dan melarikan diri, Sungai Yordan berbalik. Menunjuk penafsir lain, gambar di sebelah kiri menyinggung Elisa yang membalikkan Sungai Yordan ke belakang di jalurnya menjadikan jalur kering. Seringkali kita melihat Kristus berdiri di atas air, di atas 2 lempengan batu yang membentuk salib. Di bawahnya ada ular-ular di dalam air mengangkat kepala mereka. Ini menunjuk kepada Mazmur 74 ayat 13 yang menyatakan, Engkau telah menghancurkan kepala naga di dalam air. Dalam hal ini naga melambangkan iblis dan malaikat jahatnya. Air baptisan adalah kuburan dan rahim. Naga melambangkan kejahatan dan dosa yang ditenggelamkan dan dihancurkan di dalam baptisan. Jadi ada naga, ini yang menunjuk lambang dosa. Kemudian dari Damaskus menyatakan pada masa bahwa setan tinggal di dalam air. Noah bersama dengan dosanya dimakamkan di dalam air. Kian gadkan serta setan kehilangan kekuatannya. Dan inilah laut dengan kekuatanmu, engkau mematahkan kepala naga di atas air. Engkau Allah kami telah muncul di bumi dan berdiam di antara manusia. Engkau menguduskan aliran sungai Yordan dan menurunkan Roh Kudus yang paling tinggi. Engkau mematahkan kepala naga dalamnya. Jadi gambaran naga ini adalah untuk iblis dikalahkan oleh atau diinjak oleh Kristus. Oke, kemudian beberapa Fani menggambarkan ada ikan kecil yang berenang di air dekat kaki Kristus. Jadi ada ikan-ikan di sekitar sini itu mau menunjukkan bahwa ketika air ini artinya bisa memperanakan ikan, maka air pembaptisan menghasilkan ikan-ikan kecil atau seringkali disebut sebagai Kristus kecil. Nah, di sini dikatakan menurut Tertullian, kita ini adalah ikan-ikan kecil, ya, iktus, artinya pada zaman itu menunjuk kepada Kristus. Nah, ini berarti kalau ikan ini berenang di sekitar Yesus, itu menunjukkan adalah orang-orang percaya merupakan ikan kecil. Artinya di dalam Dia kita dilahirkan dan kita hidup hanya dengan tinggal di dalam air. Ini penafsiran dari Tertullian. Nah, kata Yunani untuk ikan juga adalah simbol untuk Kristen pada zaman itu, pada zaman kuno. Ini adalah akronim atau singkatan dari apa orang Kristen percaya tentang Yesus, ya, yaitu I itu menunjukkan Yesus, X itu Kristus, oke. Kemudian ada atau soteria, artinya juru selamat. Yesus Kristus anak Allah, juru selamat. Itu gambaran dari kata atau akronim dari kata ikan atau iktus. Kristus turun ke perairan Yordan untuk menghancurkan kepala naga.
Dia turun ke Sungai Yordan untuk mengikat yang kuat atau iblis di wilayahnya sendiri, yaitu dia turun ke Sheol atau dunia orang mati, kerajaan maut, untuk melakukan hal yang sama. Inilah yang terjadi di dalam baptisan. Seperti dalam ikon kelahiran, ekspresi kelemah lembutan muncul di wajah para malaikat yang hadir pada saat pembaptisan Yesus, ketika mereka mengagumi kelembutan Tuhan mereka. Jadi ada kehadiran para malaikat di sebelah Yesus. Nah, di sini tangan para malaikat itu ditutup untuk menghormati pribadi kerajaan Yesus. Mereka memegang handuk yang menekankan baptisan gereja dengan pencelupan total yang membutuhkan tubuh untuk dikeringkan setelah dibaptis. Jadi ada handuk-handuk yang dipegang oleh para malaikat ini untuk membasuh atau mengeringkan tubuh Kristus. Dikatakan bahwa setelah baptisan Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan ketika iblis meninggalkan dia, lihatlah malaikat datang dan melayani dia. Ini sesuai dengan Matius 4 ayat 1 dan 11. Jadi gagasan malaikat yang memegang handuk di ikon ini berasal dari abad ke-6. Jumlah mereka bervariasi dari 2 hingga 3 atau bisa lebih. Nah, kemudian ada bagian atas ikon menunjukkan lingkaran terbuka yang melambangkan surga yang terbuka yang telah ditutup oleh Adam tadi. Sama seperti ia telah menutup Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala. Lingkaran terbuka ini mengekspresikan kehadiran Allah Bapa yang berbicara pada saat itu dengan mengatakan, inilah anakku yang terkasih di dalam hati yang sangat kukasihi. Jadi ada gambaran setengah lingkaran terbuka, ini adalah suara Allah Bapa yang hadir pada saat itu. Kehadiran Allah yang sama ini digambarkan dalam beberapa ikon melalui tangan yang diulurkan berkat. Roh Kudus ditunjukkan turun kepada Yesus dalam bentuk seekor merpati yang mewakili akhir dari banjir dosa. Di mana ada dosa, kasih karunia berlimpah-limpah, kata Rasul Paulus. Burung merpati muncul tanpa ranting zaitun di mulutnya seperti pada zaman Nuh. Ini untuk menggambarkan rahmat atau anugerah belas kasihan Allah. Sejak saat itu air akan menjadi keselamatan. Setiap tetes air sejak saat itu akan menghubungkan kita dengan air di mana Yesus dibaptiskan. Jadi Yesus dibaptis ini dia menguduskan air dan air itu akhirnya menjadi sarana dimanapun untuk melahirkan seseorang di dalam Kristus atau di dalam Allah. Nah, kemudian ikon ini menunjukkan Yohanes Pembaptis dengan kepala tertunduk ketika dia menerima tawaran Kristus untuk menggenapi semua kebenaran dalam Matius 3:15. Dia memiliki ekspresi kagum di wajahnya pada kerendahan hati Tuhan. Ketika dia membaptis Yesus dengan satu tangan, dengan yang lain tangan yang lain menunjukkan ke arahnya seolah mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Kemudian kita perhatikan di dalam ikon bahwa seluruh tubuh Yesus terbenam dalam air. Dan ini ia ditutupi oleh air sungai Yordan. Ini untuk menandakan kematiannya. Kolose 2:12. Karena manusia tidak dapat hidup lama di bawah air. Namun melalui pengudusan, air tidak lagi menjadi citra kematian, tapi satu kehidupan baru. Oleh sebab itu, ikon-ikon dari sebagian besar gambar baptisan menunjukkan ada orang yang dibaptis, termasuk juru selamat sebagai anak yang baru lahir. Kemudian Jim Forrest mengamati dengan benar perubahan kosmik yang terjadi pada air sejak pembaptisan Tuhan kita. Dia mengatakan dalam baptisan Yesus, semua air selamanya diberkati. Dalam arti tertentu, berkat tahunan di Tiufani tidak diperlukan. Dalam memberkati apa yang sudah diberkati, gereja hanya mengungkapkan natur sejati dan takdir air, karena sifatnya sakramental dari semua ciptaan. Dengan dipulihkannya melalui berkat untuk fungsi yang semestinya, Alexander Smith mengatakan air itu akhirnya dinyatakan sebagai air yang suci, yang benar, yang penuh, yang memadai materi kembali menjadi sarana persekutuan dan pengetahuan tentang Allah. Sehingga air di sini menjadi suci secara sakramental karena di mana Kristus dibaptis di dalamnya. Ini menunjukkan air kosmik yang disucikan yang bisa berfungsi untuk melahirkan orang di dalam Kristus. Itulah sebabnya mengapa kita perlu dibaptis di dalam air.
Bagi orang-orang di dunia kuno, air itu adalah simbol kehidupan sendiri. Ini adalah prasyarat kehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia. Dia membawa atau mengaliri darah melalui 60.000 mil arteri, kapiler, dan vena di seluruh tubuh kita. Air diperlukan untuk pencernaan. Ia melumasi sendi kita, membuat selaput lendir lembab, dan memungkinkan mata kita berfungsi. Air mengatur panas tubuh kita, dan sangat penting untuk semua kehidupan tanaman dan hewan, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Ilmu pengetahuan modern telah menemukan bahwa semua kehidupan di bumi keluar dari air. Pada masa purba, semua kehidupan termasuk kita ada di dalam laut. Ilmu kebidanan modern telah menunjukkan bahwa embrio manusia dipelihara oleh cairan amnion dalam rahim ibu, dan bahwa cairan ini memiliki komposisi yang sama dengan air laut. Hidup kita berasal dari air. Ini menyegarkan dan hidup kembali. Air menghilangkan kotoran dan membersihkan apa yang kotor. Jadi itu adalah yang paling mendasar dari semua elemen kehidupan manusia setelah dipilih oleh Allah untuk menjadi instrumen kelahiran kembali spiritual kita. Di dalam Yohanes 3 dikatakan, sungguh-sungguh aku berkata kepadamu, kata Yesus, kecuali seseorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Sehingga air di sini yang merupakan sumber kehidupan, akhirnya menjadi sumber untuk melahirkan kita di dalam Kristus. Yang sebelum Kristus air itu menjadi bencana bagi manusia, tetapi sejak Kristus dibaptis, air itu menjadi air kosmik yang menyelamatkan kita. Kembali kepada fungsi air yang seharusnya atau sesuai dengan naturnya. Jadi bukan untuk membinasakan manusia, tetapi untuk memberi kehidupan kembali kepada manusia di dalam Kristus dan Allah. Cyril dari Yerusalem membandingkan Roh Kudus dengan air. Dia memilih gambar ini karena perkataan Kristus, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Jadi air, kata Cyril, turun dari surga seperti hujan, dan meskipun itu selalu sama, ia menghasilkan banyak efek yang berbeda. Satu di pohon palem, yang lain di pokok anggur, dan seterusnya di seluruh ciptaan. Ia tidak turun sekarang sebagai satu hal, sekarang sebagai yang lain, tetapi meski pada dasarnya sama, ia menyesuaikan diri dengan natur dan kebutuhan setiap makhluk yang menerimanya. Dengan kata lain, sama seperti air membantu menghasilkan berbagai jenis buah yang berbeda pada pohon dan tanaman anggur yang berbeda, seperti pir, buah apel, anggur, dan sebagainya. Sehingga Roh Kudus sebagai air hidup itulah yang memelihara dan menghasilkan buah-buah roh seperti cinta, kasih ya, sukacita, damai, sabar, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu adalah buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus sebagai air hidup, sama seperti air pada tanaman yang menghasilkan berbagai macam buah pada pohon atau tanaman tersebut. Jadi menarik sekali. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu mengalir Roh Kudus di dalamnya, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertumbuh dan menghasilkan buah keselamatan. Di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 3 kita membaca tentang sungai air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah, yang menghasilkan setiap bulan 12 jenis buah di pohon-pohon yang berbaris di kedua sisi sungai. Daun-daun dari pohon itu adalah untuk penyembuhan semua bangsa. Bisa juga dilihat dalam Yeskil 47 ayat 1 sampai 12. Perhatikan bahwa sungai air kehidupan memiliki sumbernya di tahta Allah. Air yang diberkati, yang kita terima di Teofani ini atau Epifani ini adalah seperti air penyembuhan yang mengalir ke dalam hidup kita dari tahta Allah, memelihara jiwa kita yang kering dan membantu kita menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah. Dan juga dikatakan Yesus adalah air kehidupan.
yang memberkati perairan dunia, bumi, ketika ia melangkah ke sungai Yordan untuk dibaptiskan. Seperti yang ditulis oleh Kalistos Ware, ketika Kristus turun ke dalam air, dia tidak hanya membawa kita ke bawah bersama dia dan membuat kita menjadi bersih, tetapi dia juga membersihkan sifat atau natur air itu sendiri. Seperti yang dikatakan dalam pujian, Kristus telah muncul di sungai Yordan untuk menyucikan air. Dengan demikian, perayaan Teofani ini memiliki aspek kosmik. Jatuhnya malaikat dan setelah itu jatuhnya manusia melibatkan seluruh alam semesta. Sebab itu semua ciptaan Allah akhirnya dilemahkan dan diubah bentuknya. Dan menggunakan simbolis teks-teks liturgi ini, air itu akhirnya dibuat menjadi seperti sarang naga. Lalu kemudian Kristus datang ke bumi menebus bukan hanya manusia, tetapi melalui manusia ini seluruh ciptaan material itu juga ditebus. Ketika dia memasuki air, selain dengan mengantisipasi kelahiran kembali kita akan datang, tapi ini juga adalah penyembuhan kosmik ya secara total. Sehingga penebusan Kristus itu bukan hanya untuk manusia tetapi alam semesta ini yang sudah dikuasai oleh sang naga tadi itu dibalikkan oleh Kristus. Karena kehidupan berasal dari dalam air tadi dan air itu menjadi air yang membinasakan. Maka sekarang ketika Kristus masuk ke dalam air, ini mengubah seluruhnya secara kosmik sehingga air kosmik itu menguduskan kembali seluruh dunia. Nah, biasanya pada hari raya Epifani atau Teofani, orang beriman membawa pulang air dari air yang dikuduskan. Ini seperti air suci. John Chrysostom menuliskan praktik ini. Pada saat itu banyak memperingati baptisan Yesus ini, dia yang menguduskan natur air, orang-orang meninggal gereja lalu membawa pulang air suci itu dan menyimpannya. Nah, ini kebiasaan ini terus berlangsung hingga sampai sekarang. Di dalam mitologi Yunani, Raja Tantalus dihukum di dunia bawah dengan dirantai di danau. Airnya mencapai dagunya, tetapi menarik setiap kali dia membungkuk untuk memuaskan rasa hausnya yang membara. Di atas kepalanya ada ranting-ranting yang syarat dengan buah-buah pilihan, tetapi mereka segera menarik kembali setiap kali dia meraih untuk memuaskan rasa laparnya. Ini adalah simbol frustrasi total yang namanya diabadikan dalam kata bahasa Inggris artinya menggoda. Jadi juga ini mencari memuaskan kehausan jiwa yang terpisah dari Kristus adalah menggiurkan, tetapi adalah sia-sia. Segala sesuatu di dunia ini yang kita gunakan untuk mencoba memuaskan dahaga jiwa kita, uang, nafsu, obat-obatan, alkohol, harta benda, keterangan, ketenaran, seperti tangki yang rusak. Dia tidak bisa menahan air yang dituangkan ke dalamnya. Dan sebagai hasilnya rasa haus semakin memburu. Sama seperti tadi Raja Tantalus itu yang selalu memuaskan rasa hausnya membara tetapi tidak pernah terpenuhi. Ya, malah rasa hausnya semakin memburu. Nah, orang akan berpikir bahwa semua tangkai yang rusak ini akan membawa kita kepada sumber air kehidupan. Tetapi itu tidak terjadi. Mengapa? Karena kita membiarkan diri kita puas dengan tangki yang rusak. Kita perlu berdoa agar Tuhan tidak membiarkan kita puas dengan hal-hal yang menggiurkan dari dunia ini yang hanya berfungsi untuk menambah dahaga kita saja. Tetapi Yesus berkata, siapapun yang minum air ini, dia tidak akan haus lagi. Jadi berbeda sekali dengan apa yang dilakukan Yesus, siapa yang minum air ini, dia tidak akan haus lagi. Berbeda dengan air yang diminum oleh Raja Tantalus, yang akan terus makin diminum, makin tidak puas, makin frustrasi, um, makin haus, makin membara. Nah, itulah yang tidak akan memberikan kita keselamatan. Berbeda dengan apa yang diberikan, air yang diberikan oleh Yesus. Tidak ada yang memuaskan dahaga yang membara dari jiwa-jiwa yang tersiksa, kecuali membawa mereka kepada mata air kehidupan, yaitu persekutuan sejati dan persekutuan itu dengan Kristus. Kristus datang menjadikan kita seperti sumur artesis yang berlimpah air. Waduk tidak tahan terhadap kekeringan dan berbulan-bulan jika tidak ada hujan. Tetapi sumur artesis dapat bertahan terhadap kekeringan,
bahkan ladang kering dan waduk kosong. Karena sumur itu memiliki sumber air yang tidak berujung dengan sumber penyegaran yang tidak ada habisnya. Inilah arti sebenarnya dari air suci yang kita terima setiap tahun di perayaan Teofani. Ini harus mengingatkan kita akan Yesus yang adalah air kehidupan, yang daripadanya kita akan dipuaskan, memuaskan kehausan atau dahaga dari jiwa kita. Dalam bukunya Renungan yang Menginspirasi In Thy Presence, ya, Frater Lev Gillett berbicara tentang air dalam bentuk air mata. Kasih karunia baptisan kedua juga dilambangkan dengan air. Tapi ini adalah air mata kita. Engkau merendahkan dirimu di hadapanku Tuhan dan membasuh kakiku. Dan saya dengan Maria Magdalena berlutut di hadapanmu dan pada gilirannya membasuh kakimu. Saya mencucinya dengan air mata yang saya tumpahkan atau dengan air mata yang saya minta. Sudahkah saya menangis? Berikanlah padaku, hancurkanlah hatiku. Pembaptisan dengan air mata yang membakar ini betapa dahsyatnya, karena ini akan menghasilkan berulang kali apa yang dihasilkan oleh baptisan pertama kali. Jadi air dalam baptisan itu berlanjut ke dalam air pertobatan atau air mata yang akan terus memurnikan dan menguduskan kita dan menyucikan kita. Bapak Gereja Gregory dari Nisa menekankan pentingnya air mata pertobatan, sehingga dia berkata, bahkan satu air mata pertobatan sama dengan air baptisan, dan erangan yang menyakitkan membawa kembali kasih karunia yang telah pergi untuk sementara waktu. Jadi saudara, aplikasi yang kita bisa pelajari di dalam cerita ikon ini adalah bahwa air itu menyembuhkan kita melalui baptisan, air itu sekaligus menyucikan kita, dan terus akan berlanjut memurnikan kita melalui pertobatan kita. Tetapi Kristus yang sudah menang atas alam ini, yang menebus alam ini, bahkan juga mengalahkan sang naga, iblis, maut, dan kematian, dan air itu dicurahkan oleh Roh Kudus, yang dibawa oleh Roh Kudus, yang kita terima di dalam baptisan, yang kita lanjut dalam pertobatan kita. Ini adalah satu proses di mana kita mengerjakan baptisan kita, keselamatan kita terus-menerus di dalam Kristus. Ingat, kita memiliki Kristus yang sudah menang atas alam semesta ini, air yang dulunya membinasakan, sekarang air inilah yang akan memurnikan dan menguduskan kita. Air itu juga bisa menjadi air kehidupan yang terus mengalir, aliran-aliran air hidup. Itu juga bisa berarti Roh Kudus yang akan terus menguduskan kita, sehingga pelajaran bagi kita tentang teofani ini adalah bagaimana kita ingat lagi pada air ada aliran hidup yang terus mengalir dari hati kita seperti sumur artesis itu. Roh Kudus tidak akan pernah berhenti mengalirkan air-air yang menyegarkan jiwa kita, yang akan memuaskan jiwa kita sehingga kita bisa bertumbuh menghasilkan buah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini boleh memberkati kita tentang perayaan Teofani ini atau Epifani, penampakan Tuhan Allah Tritunggal kepada kita. Thank you semuanya. God bless us.